Halo rekan-rekan, selamat datang kembali di channel ini. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan beberapa kategori honorer yang dapat dipastikan bisa terangkat P3K pada tahun 2024 yang akan datang. Oleh karena hal tersebut disebabkan hampir pasti mereka akan lolos seleksi pada P3K 2023 ini. Siapa saja golongan honorer ini, silakan ditonton secara lengkap agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi ini dengan utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, diketahui bersama bahwa Badan Kepegawaian Negara telah mengundurkan jadwal pengumuman hasil tes seleksi P3K tahun 2023 yang semulanya dari tanggal 6 hingga dengan tanggal 15 Desember tahun 2023, kabarnya akan diundur hingga dengan tenggat waktu 22 Desember tahun 2023. Seluruh instansi, baik itu Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara telah memastikan tidak lagi ada pengunduran terkait dengan rilis hasil tes seleksi P3K 2023, termasuk juga pada kategori tenaga guru, di mana perlu sedikit bersabar oleh karena memang pengumuman hasil tes itu diundur hingga dengan tanggal 22 Desember 2023. Hal ini oleh karena sampai dengan saat ini belum ada instansi yang mengumumkan dan merilis hasil tes seleksi P3K 2023 khusus untuk formasi tenaga guru. Beda halnya dengan formasi jabatan teknis dan tenaga kesehatan, sudah ada beberapa instansi yang telah merilis pengumuman hasil tes itu, walaupun mungkin jumlahnya masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan instansi yang melaksanakan. Akan tetapi untuk jabatan formasi guru belum ada instansi satupun yang merilis hasil tes tersebut. Dari rilis terbaru BKN pada tanggal 15 Desember, diketahui bersama bahwa pengumuman tersebut akan ditunda hingga paling lambat tanggal 22 Desember 2023. Kabarnya penundaan ini dilakukan untuk melakukan konfirmasi dan klarifikasi terhadap beberapa elemen data yang terkait, termasuk diantaranya adalah hasil seleksi manajerial dan sosiokultural bagi peserta pelamar P1, hasil seleksi kompetensi teknis tambahan, serta verifikasi afirmasi sertifikat pendidik. Namun tentu hal ini khusus untuk jabatan formasi tenaga guru. Meskipun berita tentang penundaan itu tentu membawa kecemasan tersendiri bagi para tenaga honorer, khususnya honorer guru, ternyata ada kabar baik bagi beberapa pelamar kategori tertentu. Hal ini menjadikan honorer dimaksud bisa secepatnya melakukan sujud syukur atas kesempatan bisa terangkat menjadi ASN P3K. Meskipun begitu, rekan-rekan, tetap ada saja kekhawatiran dan tanda tanya mengenai pikiran banyak tenaga honorer. Bagaimana nasib mereka ke depannya, apakah mereka akan ditempatkan di sekolah Indu atau tidak. Nah, ini untuk honorer tenaga guru. Rekan-rekan sekalian, sayangnya semua hal ini masih menjadi misteri yang menggantung. Namun untuk meredakan kekhawatiran tersebut, setidaknya ada 4 kategori honorer khusus untuk honorer guru yang patut merasa optimis di dalam seleksi P3K 2023. Yang pertama adalah pelamar khusus yang masih membuka formasi pelamar dengan kebutuhan umum. Jadi untuk rekan-rekan yang termasuk ke dalam kategori pelamar kebutuhan khusus, akan tetapi instansi rekan-rekan masih membuka formasi kebutuhan umum, maka bisa dipastikan rekan-rekan bisa lulus seleksi P3K 2023 ini. Kemudian yang kedua adalah pelamar kebutuhan umum yang memiliki sertifikat pendidik dan memiliki peluang besar untuk lulus, dengan catatan harus linear dan sesuai dengan jabatan yang dilamar. Nah, untuk pelamar kebutuhan umum, jika memiliki sertifikat pendidik, itu bisa dipastikan 99% rekan-rekan sudah bisa
lolos pada seleksi P3K 2023. Kemudian rekan-rekan sekalian, untuk sertifikat pendidik mungkin sampai dengan saat ini itu masih menjadi bahan yang belum jelas apakah memang masih bisa diterapkan dan masih diberikan afirmasi sertifikat pendidik itu kepada pelamar P1, P2 dan P3. Ini yang belum jelas sampai dengan saat ini, oleh karena memang di sisi lain Panselnas melalui pejabat di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara melalui akun YouTube-nya, streaming YouTube, telah memberikan pernyataan bahwa sertifikat pendidik itu hanya diberikan kepada para pelamar umum, sehingga untuk afirmasi sertifikat pendidik masih menjadi pertanyaan apakah memang bisa diterapkan di pelamar P1, P2 dan P3. Rekan-rekan sekalian, kategori ketiga yang bisa dipastikan lolos seleksi P3K tahun 2023 ini adalah para pelamar kebutuhan umum yang memang membutuhkan penempatan di sekolah induk juga dapat merasa optimis asalkan mereka masuk ke dalam peringkat yang terbaik. Serta yang keempat, para tenaga honorer yang bisa dipastikan lolos seleksi P3K 2023 ini adalah guru honorer yang telah mengetahui cara menghitung perankingan di dalam skor seleksi kompetensi. Ini memiliki keuntungan tersendiri. Jadi rekan-rekan, dari hasil live score CAT yang dirilis oleh Badan Kepegawaian Negara, rekan-rekan sudah bisa menghitung kira-kira rekan-rekan ini menempati posisi ranking berapa. Tentu rekan-rekan bisa bandingkan posisi ranking rekan-rekan terhadap jumlah kuota yang dibutuhkan di dalam setiap formasi. Tentu perankingan ini harus juga disinkronkan dengan data tenaga honorer kategori 2 atau data tenaga honorer yang memiliki sertifikat pendidik. Untuk tenaga honorer kategori 2, rekan-rekan bisa mengetahui caranya dengan mencari tahu apakah itu melalui online ataupun melalui Badan Kepegawaian Daerah setempat terkait dengan para pelamar kategori 2, apakah di formasi rekan-rekan ada yang melamar, jumlahnya berapa. Ini yang bisa rekan-rekan cari tahu untuk menghitung perankingan dari hasil seleksi CAT yang telah dilaksanakan pada tahun ini. Nah, dengan pemahaman tersebut, tentu para tenaga honorer ini dapat mengestimasi posisi mereka di dalam kebutuhan formasi, sehingga bisa merasa lebih percaya diri menghadapi pengumuman P3K, khususnya P3K tenaga guru yang memang ditunda hingga dengan tanggal 22 Desember 2023. Meski demikian, perlu diingat bahwa kekhawatiran tetap hadir, terutama karena hal ini juga akan berdampak pada pengisian daftar riwayat hidup yang sudah dimulai sejak tanggal 16 Desember dan akan berlangsung hingga dengan tanggal 14 Januari yang akan datang. Nah, rekan-rekan sekalian, demikian 4 kategori tenaga honorer yang memang hampir pasti bisa lolos di dalam seleksi P3K tahun 2023 ini. Mudah-mudahan rekan-rekan termasuk ke dalam kategori tersebut sehingga bisa optimis bisa diangkat menjadi P3K pada tahun 2024 mendatang. Demikian rekan-rekan sekalian, video kali ini. Jika ada komentar dan pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar video ini. Dan bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, ayo di subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar tenaga honorer dan seputar tenaga honorer dan aparatur negara. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.